Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami mahasiswa dari Yayasan Pendidikan Ilmu Ekonomi Yakti Turatia Jeneponto dan kami dari Fakultas Ekonomi, jurusan Ekonomi Pembangunan. Untuk memenuhi tugas mata kuliah yang diberikan oleh Bapak Hamzah Haris SH MSI selaku dosen mata kuliah Sistem Ekonomi, kami akan memaparkan materi presentase dengan judul Sistem Ekonomi Liberal. Baiklah, pertama-tama saya atas nama Siti Nur Aisyah akan memaparkan materi mengenai pengertian dari sistem ekonomi liberal. Jadi, sistem ekonomi liberal adalah sebuah sistem ekonomi yang memberikan kebebasan seluas-luasnya kepada masyarakat dalam melakukan kegiatan ekonomi. Sistem ekonomi ini dikenal juga dengan sebutan sistem ekonomi kapitalis atau sistem ekonomi pasar. Sistem ekonomi liberal ini juga merupakan salah satu bentuk sistem ekonomi yang memiliki kebebasan yang amat tinggi untuk setiap orang yang melaksanakan kegiatan ekonomi. Hal tersebut bertujuan agar mendapatkan keuntungan yang cukup besar. Secara sederhana, setiap keputusan perekonomian di dalam sistem ini akan mengacu pada ekonomi pasar. Selain itu, sistem ekonomi liberal juga sangat menjunjung tinggi semua hak kepemilikan pribadi. Baik, saya atas nama Nasrawati akan memaparkan materi mengenai ciri-ciri sistem ekonomi liberal. Ciri-ciri sistem ekonomi liberal ada 5. Yang pertama yaitu harga akan dibentuk di pasar bebas. Artinya, semua harga akan dibentuk atau ditentukan di pasar bebas. Salah satu faktor penentu harga pasar adalah kompetitor. Yang kedua, adanya kebebasan untuk berusaha dan bersaing. Di dalam sebuah pasar, tentu akan ada satu ataupun dua bisnis yang bergerak di bidang yang sama, sehingga nantinya akan terjadi persaingan antar pedagang. Yang ketiga, campur tangan pihak pemerintah sangat terbatas, karena semua keputusan ekonomi ada di tangan masing-masing pemilik usaha. Dalam hal ini, pemerintah tidak dapat ikut campur atau mengubah apapun. Yang keempat, bebas mempunyai alat produksi sendiri. Dalam hal ini, pemerintah tidak memiliki hak untuk melarang masyarakatnya untuk mempunyai alat produksi sendiri yang dapat digunakan untuk mengembangkan usahanya. Dan yang kelima yaitu segala kegiatan ekonomi didasarkan pada prinsip keuntungan atau laba, di mana laba sendiri merupakan keuntungan yang diperoleh seorang pemilik usaha yang mereka tekuni. Baik, saya atas nama Ilda akan memaparkan materi mengenai tujuan dari sistem ekonomi liberal. Yang pertama, memberikan dan mengembangkan kebebasan kepada setiap individu dalam bersaing secara sehat di pasar. Kedua, hak milik pribadi terhadap semua faktor produksi akan diakui. Ketiga, pembentukan harga merupakan sesuatu yang terjadi secara tidak alami, di mana harga pasar diperoleh dari penertiban pasar yang dilakukan oleh suatu negara melalui kebijakan undang-undang. Akan tetapi, jika berdasar kepada 3 prinsip tersebut, maka peran negara dalam sistem ekonomi liberal sangat terbatas dan hanya mendapatkan peran sebagai pengatur dan pembuat kebijakan mekanisme pasar. Saya atas nama Nur Faida akan memaparkan materi mengenai kelebihan dari sistem ekonomi liberal. Kelebihan yang pertama yaitu produksi barang akan didasarkan pada kebutuhan pasar. Para pelaku usaha tidak akan membuat suatu produk jika barang tersebut tidak dibutuhkan oleh konsumen atau masyarakat. Produk yang telah beredar di pasaran tentu akan disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat pada saat itu. Kedua, hadirnya produk-produk berkualitas dengan adanya persaingan pasar yang sangat ketat, maka akan terjadi persaingan kualitas produk juga, di mana para produsen akan berlomba-lomba membuat produk dengan kualitas tinggi agar masyarakat tertarik untuk membelinya. Dan yang ketiga yaitu menumbuhkan sikap kreatif dan inovatif para pelaku usaha, para pemilik usaha untuk akan berusaha keras dalam mengembangkan kreativitas dan inovasinya dalam membuat produk. Hal tersebut
Tujuan agar produk yang mereka ciptakan berbeda dengan produsen lain dan mempunyai nilai tambah yang lebih berkualitas dibanding dengan produk lain. Saya atas nama Suci Ayu Lestari akan memaparkan mengenai kekurangan dari sistem ekonomi liberal. Kekurangan yang pertama yaitu adanya kesenjangan perekonomian masyarakat. Kesenjangan yang terjadi di dalam sistem ekonomi liberal yaitu kata semakin kaya dan yang miskin akan semakin miskin. Hal tersebut terjadi karena produsen tahu apa yang dibutuhkan oleh masyarakat dan produk apa yang seharusnya mereka produksi. Kedua, adanya eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan pada saat masyarakat membutuhkan produk tertentu. Maka akan ada banyak produsen yang memproduksi barang tersebut secara bersamaan dan besar-besaran. Hal tersebut akan menyebabkan adanya eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan. Dan yang ketiga, yaitu terjadinya persaingan yang tidak sehat antar pelaku usaha. Seperti sudah dijelaskan tadi, bahwa sistem ekonomi liberal sangat berpotensi pada laba. Jadi hal tersebut akan menyebabkan para produsen berlomba-lomba dalam menarik para konsumen sebanyak-banyaknya dengan cara apapun. 4. Pedagang baru kesulitan mencari pendapatan. Para pedagang yang baru akan kesulitan dalam mencari kesempatan menarik konsumen karena banyaknya pedagang lama yang sudah lebih dulu menguasai pasar. Oleh karena itu, akan terjadi persaingan yang sangat ketat dan pedagang baru akan kesulitan mencapai keuntungan. Saya Isnani Fasid akan menjelaskan materi tentang contoh dari sistem ekonomi liberal. Berikut ini adalah beberapa contoh sistem ekonomi liberal yang perlu Anda ketahui. Yang pertama yaitu pemerintah tidak boleh mencampur kegiatan ekonomi. Menurut sejarahnya, sistem ekonomi liberal sangat menentang campur tangan pemerintah. Kedua, sumber produksi akan dikuasai pihak swasta karena dalam sistem ekonomi ini pihak pemerintah tidak memiliki peran yang cukup penting. Yang ketiga yaitu masyarakat memiliki kebebasan berkreasi dalam kegiatan ekonomi. Di dalam sistem ekonomi liberal, kebebasan adalah hal yang paling dijunjung tinggi. Keempat, efisiensi produksi yang tinggi. Dengan adanya persaingan yang tinggi di dalam masyarakat, membuat efisiensi produktivitas menjadi semakin tinggi juga. Hal ini bertujuan agar tidak ketinggalan dengan individu atau badan usaha lainnya. Yang kelima yaitu hak kepemilikan pribadi diakui dengan tidak adanya campur tangan pemerintah, maka hak kepemilikan pribadi diakui kembali. Baik, itulah pemaparan materi dari tim kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.